Halo guys, jumpa lagi Saputra guys. Kita mau buka mic-nya itu ya guys. Mic yang ini Jaden, namanya mic-nya apa nih Jaden? DJI mic. Oke, good job, well done Jaden. Oke guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, sama seperti yang udah dijelasin Jaden tadi ya guys ya, kita akan unbox yang namanya ini nih guys, DJI mic nih guys. Nah, jadi dia adalah wireless mic yang cocok banget buat kalian yang suka ngevlog gitu guys. Nah, sama seperti kita nih guys, kita kan suka ngevlog nih guys. Nah, jadi di sini gua akan bagikan salah satu dari alat vlog yang kita pakai, yaitu DJI mic ini guys. Nah, seperti apa? Tunggu setelah yang satu ini. Oke guys, jadi langsung gua unwrap dulu packagingnya nih guys. Nah guys, untuk harga dari DJI mic ini dia adalah $619 ya guys ya. Jadi itu harga resminya di New Zealand guys. Kita udah unwrap kayak gini guys. Jadi dia boxnya ini dia matte ya, dia. Dia matte. Lalu kita bukanya dari sini, ada panahnya nih guys. Tuh, sip. Kita buka nih guys. Jeng, keren nih guys. Tuh. Nih, jadi mau lihat juga? Oke, boleh. Nah, dia nih kecil ya ternyata ya, nggak segede yang kita bayangin ya ternyata ya. Iya. Tuh. Dan dia segini cukup berat sih karena dia semuanya ada di dalam situ tuh guys. Nah, lalu di sini guys, dia ada pouchnya ya guys ya. Nih, jadi dia dibawain pouchnya supaya kalau kita lagi mobile kita bisa masukin ini guys. Tuh. Oh, jadi pouchnya ini dalamnya ada manualnya. Dan juga ada kabel chargingnya dan juga ada kabel TRS-nya nih guys. Oke, lalu di sini juga ada dead cat-nya guys. Ini dua dead cat-nya. Jadi ini cocok banget kalau kita lagi outdoor ya guys ya, untuk meredam suara angin gitu guys. Kita bisa pakai dead cat-nya ini. Jadi untuk pouch-nya itu kayak gini ya guys ya. Kalian bisa lihat nih, di dalamnya itu dia ada dua layarnya nih guys. Ada pemisahnya ya. Jadi untuk dead cat-nya kita bisa simpan di sini. Tuh. Dead cat-nya kita bisa simpan di sini dua, dan di sini ada kita bisa taruh save di pouch-nya nih guys. Nah, untuk pouch-nya kayak gini dan dia ada logo DJI-nya di sini ya guys ya. Nah, untuk chargingnya dia dari USB-A ke USB-C ya, karena dia interface-nya di sini adalah USB-C nih guys. Jadi untuk ngecharge-nya ini USB-C. Jadi dia inputnya 5 volt 3,5 ampere dan outputnya dia ngecharge untuk unitnya juga nih guys. Dia 5 volt setengah ampere tuh guys ya. Dan kapasitasnya ini dia 10 watt hours tuh guys. Jadi cukup gede ya. Oke guys, langsung kita lihat untuk main unitnya nih guys. Nah, jadi kalau kita buka kayak gini guys, dia otomatis udah nge-pairing guys untuk antar receivernya nih. Dia nge-pairing ke main unitnya nih. Nah, oke, langsung kita lihat main unitnya nih guys. Nah, jadi main unitnya kayak gini nih guys. Dia udah otomatis ready ya guys ya. Wow, tuh kalian lihat tuh. Dia dari monitoringnya dari sini udah bagus banget tuh guys. Langsung kelihatan semua dan kebaca semua ya guys ya. Channel 1, channel 2 sinyalnya berapa, baterainya ini berapa persen, bisa baca semua tuh guys. Nah, untuk unitnya sendiri ini seperti ini nih guys. Nah, jadi di bagian samping ini dia ada line out-nya guys. Ini untuk TRS yang tadi, dan ini bisa untuk monitor juga guys. Jadi kita bisa langsung dengerin ke headphone kita nih suaranya kayak gimana gitu guys, tanpa harus lewat unit kita, misalnya ke SLR atau ke HP, iPhone, Android dan lain sebagainya ya guys ya. Nah, lalu di sini ada charging portnya nih guys untuk USB-C ya. Jadi selain kita ngecharge lewat charging unitnya nih guys, tuh kayak gini guys. Ini kita juga bisa ngecharge lewat USB-C-nya nih guys, gitu guys. Nah, ini juga untuk DJI nih guys, semua dari main unitnya nih guys sampai ke receivernya nih guys, kita bisa gunakan sambil ngecharge bisa semua ya guys ya. Jadi nggak masalah guys. Buat kita yang sibuk banget aktivitas kayak seharian gitu guys, dari pagi sampai sore itu nggak masalah gitu guys. Dan ini guys, di sini gua mau mention juga, ini tuh dia magnetic semua ya guys ya. Jadi misal kita taruh nih guys, tuh dia magnetic semua nih guys. Dia magnetic semua termasuk yang ini nih, tuh semua magnetic ya. Tuh langsung tahu semua tuh guys receivernya nih. Oke, langsung kita cobain connect ke HP ya guys ya. Nah, jadi di sini guys, ini dia ada dua port bawaan ya guys. Jadi yang satu adalah Lightning untuk iPhone dan yang satu lagi adalah USB-C untuk Android atau device lainnya. Dan ini juga bisa kita pakai untuk ke komputer nih guys ya. Nah, kalau komputer tinggal colokin USB-C-nya ke sini aja, dia udah otomatis ke
komputer tuh. Nah, di sini juga ada cold shoe-nya nih guys tuh. Misal kita mau pasang di tripod gitu, kita juga bisa pakai cold shoe-nya nih. Langsung kita cobain untuk port lightning-nya nih guys. Oke. Jadi di sini guys, nah di sini dia ada panahnya nih guys tuh. Dia ada panahnya kan guys. Ini kita tinggal matchingin aja nih arahnya ya. Jadi di sini ada konektor yang 4 tuh guys. Ini kita masukin ke sini nih. Tuh. Dia otomatis juga tahu ya. Oke, ini jadi kalau nyoloknya kurang pas pun juga ada konfirmasinya nih guys. Tuh. Sip. Nah, jadi guys, jika ini kan kayak gini nih guys. Ini kita bisa masukin lagi di sini. Nah, buat ini juga informasi buat kalian ya. Untuk kalian yang udah selesai pakai DJI receivernya nih guys, ini kalian juga bisa langsung masukin ke unitnya tanpa harus ngelepas konektornya tuh guys. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal dicolok, tinggal ditaruh sini aja. Dia otomatis nge-pairing lagi tuh guys. Tuh. Mantap kan guys? Oke, langsung kita cobain ke HP ya. Kita cobain pakai aplikasi voice memo aja deh. Nah, jadi voice memo nih guys. Ini kan kalau misal lagi kayak gini nih. Ini kan dia recordingnya pakai mic yang ini nih. Buat ngebuktiin paling gampang itu kita colokin ini guys. Misal nih kita colokin ke sini ya. Kalau dia sampai stop, berarti dia switching pakai yang ini nih guys sekarang nih guys. Oke, jadi ini dia udah recording pakai DJI Mic ya guys ya, seperti yang kalian lihat nih. Kalian bisa lihat dengan monitoring yang di sini nih guys. Tuh. Ini kita cek untuk channel yang live ya nih. Tuh, udah masuk semua ya. Dan yang untuk channel satu lagi kita cek juga nih guys. Tuh, masuk ya. Nah, jadi seperti itu guys, gampang banget nih guys. Nah, kita lihat juga untuk port yang USB-C ini dia lebih support stereo tuh guys. Nah, mungkin USB-C memang lebih advance ya sebenarnya ya. Nah, jadi unitnya ini nempelnya kayak gini guys. Ini memang enak banget ya guys ya. Ini receivernya nih guys, itu berguna banget. Misal nih, gua mau recording sekarang nih. Itu kita tinggal copotnya nih bisa bolak-balik ya. Misal nih kita bisa lepas kayak gini. Kita mau arahin ke situ tuh guys. Juga bisa tuh guys. Tuh. Nah, misal kayak gini nih guys, ini kita pakai kamera belakangan guys. Nah, kita juga bisa lihat situasi atau level mic level kita tuh guys. Nah, jadi jelas banget ya guys ya. Tuh. Nah, di sini kita juga bisa lock screen-nya ya guys. Misal biar nggak kesentuh-sentuh gitu guys, kita bisa lock screen nih. Tuh, lock screen atau unlock ya guys ya. Nah, jadi ini kontrolnya ini juga enak banget guys dari sini ya guys ya. Ini kita bisa, tuh bisa format kartunya juga dan lain sebagainya. Ini untuk channel 2 ada 15 jam. Nah, oke guys, sekarang kita lihat untuk transmitternya ya guys ya. Nah, jadi unit transmitter ini kan kayak gini nih guys. Dia ada USB-C nya seperti yang udah gue bilang tadi ya. Kita bisa charging juga sambil recording ya, jadi nggak masalah itu guys. Dan di sini ada untuk mikrofonnya nih guys, jadi kita bisa pakai mikrofon tambahan. Misal mau pakai mikrofon kayak gini nih guys, ini juga bisa, tinggal kita colok sini. Nah, ini juga udah ada bawaan mikrofon built-in-nya nih guys. Lalu guys, di sini nih ada untuk recording dan juga ada untuk link-nya nih guys. Nah, di sini kita cobain pakai dead cat-nya nih guys. Nah, dead cat-nya nih masangnya kayak gini nih guys. Dan ini dead cat-nya nih kayak secure banget gitu guys. Tuh. Jadi nggak akan jatuh ya. Tuh. Dia secure banget. Nah, dead cat ini tadi guna banget kalau kita lagi syuting outdoor ya guys ya. Jadi supaya anginnya nggak masuk guys. Nah, ngomongin secure guys, di sini tuh juga ada magnetnya nih guys. Nah, ini magnetnya nih kuat banget nih guys. Tuh. Nah, magnetnya nih tuh gunanya kalau misal kita nih mau pasang di baju nih guys. Misal nih kayak gini nih guys. Misal mic-nya kita pasang di sini, magnetnya kita taruh sini, tuh. Kita tinggal tempel sini gitu guys. Tuh. Oke kan guys? Mantap kan? Oke, jadi ini kayak gini aman banget tuh guys, nggak mungkin jatuh ya guys ya. Tuh. Ada nih, termasuk baju gue nih tebel guys, ini kan baju winter nih guys. Nah, kayak gitu tuh guys. Jadi mic-nya nih kuat banget kalau gue bilang nih guys. Tuh, lihat nih. Kayak gitu tuh guys. Oke, jadi suaranya kayak gini guys. Ini untuk yang channel left ya. Kita juga coba untuk yang ini sekarang ya channel right. Jadi channel right kayak gini. Kita juga bisa mute ini guys, kayak gini guys. Misal nih kita mau mute langsung ya. Kalian lihat nih. Di sini kan ada dua receiver nih guys. Ini kita sebenarnya bisa mute satu channel langsung dari receivernya langsung nih guys. Tuh. Misal nih channel 2 ya. Ini mau gua mute langsung ya. Tuh. Nah, waktu di mute ini tadi ini getar nih guys. Jadi dia vibrate. Dia ngasih tahu kalau
ini lagi posisi mute nih kayak gini nih guys. Tuh. Jadi dia yang ini posisinya mute nih saat ini nih guys. Di sini kita akan lakukan unmute untuk channel yang kanan ya, atau channel yang kedua nih ya guys ya. Tuh gini. Lalu kita pilih unmute. Dia akan vibrate guys. Nah, dia udah vibrate. Itu artinya dia udah unmute ya, seperti kalian lihat nih ya. Ini kan masuk semua tuh guys. Nah, di sini guys, ini kita juga bisa rekam dengan mode stereo. Ini terpisah tuh guys ya, kanan kirinya tuh guys. Atau di sini kita bisa rekam dengan mono, atau ini dengan safety channel guys. Nah, jadi di sini gua akan jelasin secara singkat untuk mode MS ini ya guys ya, atau mode mono safety track ini ya guys ya. Jadi ini memang mono guys. Nah, jadi mononya itu kombinasi audio kiri dan kanan itu disimpan di channel yang left ya guys ya. Nah, sementara itu channel yang right itu juga merekam tapi dengan gain minus 6 dB ya guys ya. Jadi jika sumber suara terdistorsi karena peningkatan volume audio yang tiba-tiba, misal kayak adanya angin atau ketika seseorang ada yang berbicara terlalu keras, itu kita dapat mengambil dari channel yang kanan yang gainnya udah di minus 6 dB tadi ya guys ya. Jadi pada intinya ini tuh kayak audio cadangan yang bisa kalian pakai kalau audio utama kalian tuh pecah gitu guys. Nah, jadi seperti itulah untuk setelan rekamannya ya guys ya. Tuh. Jadi seperti yang sudah kita lihat, kita bisa langsung setel semuanya dari receivernya ini ya guys ya. Ini memang canggih juga ini guys ya, receivernya ini guys. Jadi bisa setel semuanya dari sini guys, dan semuanya tuh informasinya tuh cukup jelas dan aktual gitu guys, real time guys. Ini saat ini gua colok langsung unitnya ke Mac Studio gua tuh guys. Tuh. Jadi langsung pakai USB-C yang tadi tuh guys. Dan ini pakai USB-C ini tuh posisinya juga pas banget gitu guys. Dan ini nggak ngangkat Mac Studio-nya atau gimana, dan dicolok juga langsung pas tingginya gitu guys. Mantap nih guys. Nah guys, di sini juga ada Cold Shoe adapternya ya guys ya. Jadi selain USB-C, Lightning, di sini juga ada Cold Shoe nih. Nah, jadi enaknya pakai DJI Mic ini guys. Ini kita kalau misalnya lagi interview orang guys, itu kita bisa langsung interview kayak gini nih. Halo, dengan siapa? Misalnya gitu guys. Kan mantap tuh guys. Jadi dan ini juga gue demonstrasiin ke kalian suaranya kayak gini ya guys ya, kira-kira nih tuh. Jadi ini tes 1 2 3 4 5 gimana tuh menurut kalian, suaranya bagus nggak tuh guys? Nah, selain pakai daripada magnet clip ini guys, di sini juga ada klipnya ya guys ya tuh. Dan ini mic-nya nih klipnya cukup kenceng ya. Jadi misal mau kita klipin kayak gini langsung juga bisa nih guys tuh. Nah, langsung di maju dengan kayak gini guys tuh. Oke guys, jadi kita lihat untuk menunya ya guys ya. Jadi ini waktu recording kayak gini guys. Jadi S itu dia stereo, left right channelnya kayak gitu. Ini kita bisa pilih langsung channelnya nih, misalnya right only ini kita pilih di sini. Mid juga dari sini guys bisa. Lalu untuk nih channel yang left juga sama. Tuh. Lalu untuk menunya kayak gini nih guys. Tuh, jadi dia stereo. Ini kita mau jadiin mono safety channel yang udah gue bilang tadi tuh bisa di sini semua guys. Lalu nih mau dari mana, RL, LR juga bisa tuh guys. Nah, lalu di sini guys untuk ada receiver gainnya nih guys. Jadi gainnya receivernya mau kita set berapa tuh bisa dari sini semua tuh guys. Lalu untuk di sini juga ada volumenya. Ini volumenya ini ngefek untuk yang di sini nih guys. Jadi untuk monitornya ya guys ya. Jadi untuk monitornya nih volumenya mau berapa kita bisa set dari sini guys. Lalu di sini ada transmitter settingsnya nih guys. Jadi di sini ada low cut, transmitter gainnya, semua bisa setel semua dari sini nih guys. Tuh auto record. Terus ini ada vibration notification tadi guys, bisa kita set enable, matiin dari sini semua tuh guys tuh. Kan kadang kalau vibrator kan pasti kan kerekam tuh guys, nyik gitu kan guys. Nah itu kalau kita nggak mau noise sama sekali ya kita bisa set dari sini. Ini guys, nah ini di sini kita juga bisa atur ya untuk brightness-nya nih guys tuh. Mau brightness-nya terang kayak gitu guys, atau nggak terang. Oke, jadi kayak gitu guys, setelannya nih low cut ini nyala. Jadi konfigurasi by default udah bagus, dan untuk langsung rekaman juga udah bagus guys. Nih gainnya untuk transmitter gainnya nih guys, dari situ juga. Ini juga setting di sini. Di sini ada versionnya nih guys. Nah dia nih firmware awalnya nih ya. Firmware-nya nih untuk DJI ini dia keluarannya Mei 2022 guys. Tapi kebetulan produk gua dibuatnya 2022 bulan Juni tuh guys. Jadi ini juga udah firmware yang baru juga guys. Tuh. Jadi gua nggak perlu update firmware.
Nah, ini ada factory reset, date and time, kita bisa setel semua dari sini. Tuh. Lalu ini saatnya charging case-nya gua charge gitu guys. Nah, saat charging itu lampunya kedip-kedipnya kayak gitu guys. Nanti kalau udah full itu 4-4-nya nyala semua tuh guys. Oke guys, jadi DJI Mic itu kayak gini guys packagingnya ya guys ya. Jadi dia modelnya kayak gini, frontnya bagian depannya, bagian sampingnya kayak gini, dan di bagian belakang sini guys gua akan discuss ke kalian nih. Jadi dia range-nya itu 250 meter guys, jadi cukup panjang ya guys ya. DJI ini kan dia perusahaan yang udah bikin drone dan lain sebagainya, jadi dia memang ahli ya dalam bidang wireless communication ya. Lalu dia juga ada dual channel recording tuh guys. Nah, jadi channelnya ini bisa terpisah gitu guys. Jadi kalau kita record dia nggak always mix together, tapi misal kita lagi interview sama orang atau misal kita lagi jalan gitu guys, itu kita bisa separate channelnya gitu guys. Lalu dia juga ada 14 jam onboard memory itu guys. Jadi kita bisa rekam, cukup pencet di tombol recordnya ini doang guys, itu nanti kita udah bisa langsung rekam di sini tanpa device pun juga bisa tuh guys. Dia emang keren guys. Lalu dia portable and compact ya obviously, dan dia juga kompatibilitasnya tuh banyak gitu guys. Kita bisa pasang di DSLR, handphone dan lain sebagainya, iPhone, Android, tuh semua kompatibilitasnya tuh. Dia MFI juga ya, made for iPhone tuh guys. Jadi dia ada dari iPhone X sampai iPhone 12 Pro Max hingga saat ini tuh guys ya. Lalu dia ada juga 15 jam battery life-nya tuh guys. Jadi battery life-nya cukup panjang ya guys ya. Nah guys, garansi DJI Mic ini kan memang setahun guys, tapi kalau kita daftarin DJI Mic kita ini ke websitenya DJI, nah kita dapat garansi tambahan 1 tahun lagi nih guys. Jadi total garansinya 2 tahun ya guys ya. Kan lumayan banget tuh guys, mantap kan guys. Oke, jadi packagingnya kayak gini. Oke guys, jadi seperti itulah unbox dan review untuk DJI Mic ya guys ya. Jadi gimana tuh menurut kalian? Kalau buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan kalian yang menarik akan kita buatkan video khusus tuh buat kalian. Nah, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Kita suka membuat video tentang New Zealand, tentang keluarga di New Zealand, karena kita adalah keluarga yang tinggal di New Zealand. Kita juga bikin video tentang liburan di New Zealand, kuliner di New Zealand, bahkan ada peluang kerja di New Zealand ya guys ya. Nah, juga ada update tentang visa New Zealand ya guys ya, tentang visa kerja, visa kunjungan maupun visa student. Buat kalian yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe. Thanks for watching guys, God bless you all, bye bye.